Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Liburannya kurang? Kurang. Oke, Tuhan sudah mempertemukan kita kembali untuk kita beribadah. Mari kita pergunakan kesempatan itu dengan baik-baik. Mari kita puji nama Tuhan, kita pujikan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama, ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus.
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Sebab itu adalah tujuan terutama kami untuk hidup di dunia ini Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami boleh ada saat ini, itu semua oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan kembali bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah dan melayani Tuhan. Oleh sebab itu kami satukan hati kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi shalom bagi teman-teman yang baru datang. Kita semua pasti memiliki tujuan. Tujuan hidup kita pasti berbeda-beda, tapi pasti memiliki finish yang sama, yaitu kerajaan sorga. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita. Kita bersama bangkit berdiri, kita bersukacita, kita pujikan Jangan Lelah. Kita bertepuk sama-sama, kita bertepuk tangan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang,
menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk kembali teman-teman. Kakak memberikan kesempatan bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk bersaksi. Monggo, ada Aaron, Irin, Timmy, Matthew, Kak Yason. Oh enggak. Oke, kalau enggak ada, kita lanjutkan pujian kita dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita pujikan seperti wanita, dan persembahan Tuhan bisa dijalankan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, dan selanjutnya saya setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami di sini setelah sekian lama berlibur. Kiranya Tuhan menyertai kami, menyertai ibadah ini, terutama pada saat firman-Mu diberitakan. Tuhan, Kau memakai saya yang penuh dengan kekurangan ini, Tuhan, sebagai perpanjangan lidah-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kaum remaja, kaum muda, dan pekerja muda yang hadir di sini. Yang hadir maupun yang menyaksikan lewat streaming ya. Nah, gereja kita ini baru saja libur. Jadi hari ini adalah hari pertama kita memulai ibadah lagi. Ya, terima kasih. Saya ingin mengambil waktu sebentar untuk kilas balik ya, apa saja dari bulan-bulan lalu yang kita pelajari yang sudah saya bagikan. Mungkin ada yang beberapa dari kita yang bertanya-tanya ya, kok topik-topiknya ini yang dibawakan kok agak aneh gitu. Jadi saya ingin menunjukkan gambarannya, garis besarnya, sehingga kita bisa melihat apa alasannya saya memilih topik-topik itu. Dan kita juga bisa merunut kemana arahnya. Oke. Pertama saya membawakan tentang Injil. Ya. Kenapa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Injil adalah berita yang terpenting dalam kekristenan. Ya, berita yang terpenting mungkin dalam sejarah manusia ya, tapi kadang orang Kristen sendiri itu tidak menyadari, tidak mengerti apa itu Injil, dan ini saya alami sendiri. Nah, kalau kita tidak mengerti Injil, bagaimana mungkin kita bisa percaya? Kalau tidak percaya, mana mungkin bisa diselamatkan? Jadi saya merasa topik ini topik yang sangat penting, yang harus diutamakan. Nah, kalau kita sudah mengerti, sudah percaya, ya puji Tuhan. Tapi bagaimana kalau masih belum bisa percaya? Ya. Bagaimana kalau bukan hanya belum bisa percaya pada Injil, tapi bahkan belum bisa percaya bahwa Allah itu ada? Ya, dibutuhkan penjelasan atau alasan atau argumen yang bisa mengantarkan kita dari ateisme atau agnostisisme itu ke teisme. Tapi sebelum masuk pada argumen-argumen itu, kita membutuhkan pengertian yang mendasar, ya, yang melandasi langkah-langkah kita selanjutnya. Karena itu saya memilih topik tentang pengetahuan, ya, di mana kita belajar bahwa kebenaran itu ada, dan kebenaran itu bisa diketahui, kebenaran itu objektif, dan kebenaran itu eksklusif. Ini penting, karena Yesus berkata, akulah kebenaran. Jadi untuk seseorang sampai kepada Allah, secara spesifik sampai kepada kekristenan, ya, dia harus mengenal kebenaran, ya, kebenaran yang sejati. Nah, dan kita percaya bahwa semua kebenaran yang sejati, semua kebenaran yang objektif itu berasal dari Allah. Untungnya bagi orang yang belum percaya pada kebenaran Injil, Allah juga menyatakan kebenarannya melalui karya penciptaan. Dan ini perlu diketahui bukan hanya bagi orang luar yang belum menerima Injil, tapi juga bagi kita sendiri, orang Kristen, termasuk kaum muda. Mungkin ada yang berpikir, saya kan sudah percaya bahwa Allah itu ada, kenapa saya kok mesti repot belajar argumen macam-macam. Kita tuh harus sadar bahwa orang tua tidak bisa selamanya melindungi kaum muda dari dunia luar. Cepat atau lambat pengaruh itu pasti datang. Orang Kristen terutama kaum muda harus mempersenjatai diri untuk menghadapi peperangan rohani, peperangan ideologi. Nah, itulah pentingnya apologetika.
Kegunaan apologetika ini dua arah ya. Pertama ke dalam untuk memperkuat iman kita, untuk mengoreksi pengertian kita yang salah supaya pengenalan kita akan kebenaran itu semakin bertumbuh. Kedua, apologetika itu berfungsi keluar untuk penginjilan, juga untuk bertahan menghadapi serangan dari luar. Bahkan bisa juga untuk menyerang balik. Ya. Tapi ingat, musuh kita bukanlah darah dan daging ya, tapi roh-roh jahat yang membelokkan dan memutarbalikkan kebenaran. Oke, setelah mengerti pentingnya apologetika, kita hampir siap untuk masuk dalam argumen-argumen. Nah, tapi sebelumnya masih ada satu halangan lagi. Tujuan saya kan menunjukkan kebenaran kepada orang yang belum bisa menerima Injil. Kalau belum menerima Injil, kemungkinan besar juga masih tidak percaya Alkitab. Tapi biasanya percaya dengan ilmu pengetahuan atau sains. Nah, kita bisa menggunakan apa yang mereka percayai untuk menunjukkan keberadaan Allah. Bagi saya pribadi, sains itu bukan masalah. Ya, sains memang bukan penentunya, tapi Alkitab yang tetap menjadi penentu. Tapi sains itu bisa digunakan untuk mendukung Alkitab. Nah, kalau orang belum percaya sama Injil, tapi percaya pada Big Bang misalnya, maka itu bisa kita gunakan untuk menunjukkan kebenaran Allah. Tapi saya sadar bahwa tidak semua orang Kristen sepaham dengan saya. Ya, karena itu saya mengangkat topik bumi muda dan bumi tua. Ya. Untuk menunjukkan bahwa saya itu mengerti kenapa banyak orang Kristen berbeda pandangan dengan saya. Ya, mungkin saya itu minoritas. Nah, dan itu tidak harus menjadi masalah dalam kita bergereja. Karena perbedaan seperti itu bukan perbedaan yang mendasar. Kita bisa berdebat atau bisa berdialog dengan tujuan mencari kebenaran. Tapi tidak harus ada perpecahan. Nah, setelah ini clear, kita akhirnya masuk ke dalam argumen keberadaan Allah. Ya. Saya sudah membagikan 3 argumen, yaitu argumen kosmologis, argumen teleologis, dan argumen moral. Nah, saya mendasarkan argumen ini pada Roma 1 ayat 20, bahwa kita bisa mengetahui keilahian Allah dari karya penciptaan. Nah, kita sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu mempunyai kriteria seperti ini. Ya, tidak perlu saya ulang lagi. Nah, kalau misalnya ada yang mau mengulang, bisa dilihat di Facebooknya GPT Lumajang, atau kalau kesulitan mencari videonya mungkin bisa lebih mudah cari di YouTube ya, cari Sony SONY GPT LMJ, nanti akan muncul videonya, cuma dikit di sana jadi lebih mudah nyarinya. Nah, kalau ada yang mau bertanya misalnya, ada yang kurang jelas, silakan tanya. Selama ini tidak ada yang tanya. Padahal topiknya ini berat-berat. Jadi ini mungkin pandai-pandai gitu ya. Nah, bisa tanyanya bisa di grup atau bisa tanya langsung juga tidak apa-apa ya. Saya tidak janji saya bisa menjawab, tapi paling tidak kita bisa berdialog. Nah, harapan saya dari ketiga argumen ini, orang bisa diyakinkan bahwa Allah itu ada, walaupun dia masih belum menerima Alkitab. Harapan saya pemahamannya sudah berpindah dari ateisme kepada teisme. Tapi dari sini biasanya orang akan bingung, ya, karena agama dan kepercayaan itu ada banyak sekali. Nah, terus harus pilih yang mana? Mana yang benar? Ada yang menganggap semua agama itu sama saja, ya. Semuanya pasti mengajarkan kebaikan. Jadi kamu pilih aja salah satu, terus ya beres sudah. Apa benar begitu? Ya. Kebanyakan orang yang menganggap bahwa Kristen itu sama dengan agama lain, mereka itu sebenarnya hanya melihat sekilas luarnya saja. Padahal kalau didalami sedikit sangat berbeda. Ya. Atau mungkin ada yang menganut agama karena pengalaman pribadi. Oh, saya dulu pernah mengalami mujizat. Ya, misalnya saya dulu pernah sakit,
terus didoakan sama pendeta, ternyata sembuh. Ya. Atau, oh saya dulu ini orang jahat, tapi setelah saya jadi Kristen, saya itu jadi orang baik. Ya ini boleh-boleh saja dan bagus sekali. Ya, ini bisa menjadi kesaksian bagi kita. Tapi orang-orang dari agama lain juga bisa mengalami hal yang sama. Ya, jadi apa yang membedakan Kristen dengan agama lain? Ya itu tergantung dari iman masing-masing. Apa benar begitu? Ini juga satu koreksi ya buat orang Kristen. Kenapa kok kita bisa yakin Kristen yang benar? Nah, di sini saya mau kasih disclaimer dulu ya. Kita ini hidup di negara Indonesia yang menjamin kebebasan beragama. Jadi saya sebagai orang Kristen menghormati iman orang-orang dari agama lain. Ya tentu kita berbeda dalam keyakinan. Orang dari agama lain menganggap agamanya yang paling benar, sedangkan kami menganggap Kristen yang benar. Ya ini logis ya. Nah, kalau saya menganggap agama lain yang benar ya saya sudah pindah ke agama itu. Jadi ini logis. Jadi kami pasti tidak sepaham dengan agama lain, tapi tetap saling menghormati. Nah, itu yang namanya toleransi. Nah, toleransi itu bukan menyetujui paham dari agama lain. Ya, kita sadar bahwa kita berbeda, tapi tetap menghormati. Nah, apa yang saya akan bagikan sekarang adalah keyakinan saya pribadi. Mengapa saya percaya bahwa Kristenlah yang benar. Oke. Untuk memilih kepercayaan mana yang benar, kita akan sebentar belajar tentang jenis-jenis kepercayaan ya. Tapi saya akan ambil beberapa saja yang populer. Jenis yang pertama adalah politeisme. Kedua, monoteisme. Dan ketiga, panteisme. Politeisme itu adalah kepercayaan pada banyak Allah atau banyak dewa. Kemudian monoteisme itu percaya pada satu Allah. Sedangkan panteisme itu percaya bahwa Allah adalah alam semesta dan alam semesta adalah Allah. Nah, sekarang kita akan melihat sekali lagi kriteria dari Allah yang benar. Salah satunya adalah Allah itu kekal, ya. Berarti semua Allah yang tidak kekal, yang mempunyai awal, itu bukan Allah. Ya, jadi Zeus, Neptunus, Hades, Odin, Thor, Loki, ya, intinya dewa-dewa dari kepercayaan politeisme itu sudah bisa didiskualifikasi. Sekarang panteisme. Panteisme ini kan menganggap bahwa alam semesta adalah Allah. Padahal alam semesta itu juga mempunyai awal. Jadi panteisme ini Allahnya juga tidak kekal. Ya. Jadi kita singkirkan juga dari pilihan. Jadi sekarang tinggal monoteisme. Nah, agama monoteisme ada 3 yang besar. Ya. Yang ketiga-tiganya adalah agama Abrahamik, yaitu Yudaisme atau Yahudi, Kristen, dan Islam. Ditambah lagi ada kepercayaan yang namanya deisme. Nah, Yahudi, Kristen, Islam kita sudah kenal ya. Deisme ini apa? Deisme itu percaya bahwa ada satu Allah, tapi Allah ini lepas tangan. Ya. Jadi setelah Allah menciptakan alam semesta, ya sudah, jalan sendiri sana. Saya nggak mau ngurus lagi, ya itu deisme. Nah dari keempat pilihan ini, bagaimana caranya menentukan agama yang benar? Jawabannya ada pada satu pribadi, yaitu Yesus. Nah, dalam Alkitab, Yesus mengklaim bahwa dia adalah anak Allah, yang juga satu hakikat dengan Allah sendiri. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jika klaim ini benar, berarti Kristenlah yang benar dan yang lain itu salah. Kenapa? Yudaisme menganggap
Yesus ini guru radikal, ya, bukan Allah. Islam menganggap Yesus ini nabi, bukan anak Allah. Deisme menganggap Allah tidak akan turun ke dunia. Jadi sekali lagi, kalau klaim ini benar, berarti Kristen yang benar. Nah, tapi bagaimana caranya membuktikan bahwa klaim ini benar? Ada satu cara, yaitu dengan kebangkitan Yesus. Ya, semua bertumpu pada satu peristiwa ini. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus benar-benar bangkit, maka Kristen benar. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, berarti Kristen salah. Dan iman kita itu sia-sia. Saya mau cerita sedikit ya, sebenarnya saya itu sudah merencanakan topik ini itu sudah jauh-jauh hari ya, tapi jadwal saya untuk membawakan renungan itu diundur. Nah, kemudian waktu Minggu Paskah, Pak Arnold ternyata membawakan bukti-bukti kebangkitan Yesus ya. Wah, saya pikir kok mirip ya. Nah, kemudian hari Rabunya Kak Daud juga menyampaikan bukti-bukti kebangkitan Yesus. Ya. Tapi nggak apa-apa ya, semakin banyak yang tahu tentang bukti-bukti ini, semakin bagus. Setiap orang Kristen harus tahu tentang hal ini. Jadi yang saya bagikan sekarang ini hanya memperjelas dan melengkapi apa yang sudah dibawakan oleh Pak Arnold dan Kak Daud. Tapi jangan tidur ya, tetap konsentrasi. Bagi orang Kristen, untuk percaya kebangkitan, kita tinggal baca Alkitab saja. Tapi tujuan kita tadi adalah membuktikan kebangkitan Yesus kepada orang-orang non-Kristen. Ya. Biasanya mereka akan menolak tulisan-tulisan dari Alkitab. Mereka hanya mau bukti dari luar Alkitab. Ya. Kenapa? Karena mereka bilang, yang menulis Alkitab Perjanjian Baru ini kan orang Kristen. Ya tentu saja orang Kristen akan menulis cerita yang mendukung kekristenan. Jadi saya tidak mau pakai Alkitab. Nah, ini adalah pemikiran yang kurang rasional. Ini ya. Misalnya dalam pengadilan, ada seseorang didakwa membunuh. Lalu diajukan saksi-saksi. Ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Kemudian pengacaranya bilang begini, maaf, saya menolak saksi yang memberatkan. Karena saksi ini percaya bahwa klien saya ini bersalah. Ya, apakah hakim mau mengabulkan? Tentu saja enggak mau ya. Yang namanya saksi ya pasti mempercayai sesuatu. Tapi bukan berarti kesaksiannya itu tidak bisa dipercaya. Demikian juga dengan penulis-penulis dari Kitab Perjanjian Baru. Mereka percaya bahwa Yesus ini bangkit, tapi bukan berarti kesaksiannya itu tidak bisa dipercaya. Kita tidak bisa serta-merta membuang kesaksian mereka begitu saja. Jadi yang benar bagaimana? Tulisan-tulisan dalam Alkitab Perjanjian Baru itu harus diteliti. Ya. Untuk sementara ini, kita tidak perlu menganggap tulisan-tulisan ini sebagai kitab suci. Kita anggap saja naskah Perjanjian Baru itu sebagai dokumen kuno, ya, sejajar dengan tulisan-tulisan kuno yang lain. Nah, setelah diperiksa dengan kritis, ambil bagian-bagian yang paling bisa dipercaya. Bagian lainnya tidak usah dipakai dulu. Nah, untuk meneliti naskah Perjanjian Baru ini diperlukan waktu bertahun-tahun. Ya, untungnya Alkitab Perjanjian Baru adalah salah satu naskah yang paling banyak diteliti secara kritis di dunia akademis. Ya. Dan penelitinya itu bukan dari sarjana Kristen saja, tapi juga dari Yahudi, juga dari ateis dan agnostik. Bagaimana caranya mereka meneliti? Sama seperti meneliti naskah sejarah yang lain. Jadi diperiksa, kapan naskah ini ditulis? Apakah masih sejaman dengan kejadian asli?
Kemudian siapa yang menulis? Apakah dia benar-benar bisa dipercaya? Apakah dia ini saksi mata? Atau dia ini kenal dekat dengan saksi mata? Terus ada berapa sumbernya? Apakah cuma satu? Atau ada beberapa sumber yang mengkonfirmasi kesaksian ini? Jadi, Kak Daud beberapa waktu lalu sudah memberikan beberapa sumber eksternal ya, yang mendukung naskah-naskah Perjanjian Baru. Nah, misalnya tulisan dari Josephus, juga dari Tacitus. Nah, kemudian lagi, apakah ada detail-detail yang memalukan dalam naskah ini? Karena biasanya orang yang berbohong tidak akan mau menulis hal yang memalukan dalam kebohongannya ya. Nah, kalau di dalamnya ada sesuatu yang memalukan, itu salah satu tanda bahwa penulisnya ini jujur. Oke, setelah diteliti dengan kritis, kemudian hasilnya dikumpulkan. Dilihat bagian mana saja yang dianggap bisa dipercaya. Jadi dari seluruh sarjana, baik dari Kristen maupun Yahudi maupun ateis dan agnostik, hampir semua mereka mempercayai beberapa poin. Yang pertama, bahwa Yesus mati dan dikubur di Yerusalem. Dua, kubur kosong ditemukan oleh perempuan. Tiga, murid-murid Yesus mengaku bahwa mereka melihat Yesus bangkit. Dan ini terjadi secara pribadi, perseorangan, maupun secara kelompok. Keempat, musuh Yesus berbalik dan percaya pada Yesus. Ya, misalnya Paulus, juga Yakobus, saudaranya Yesus, atau Yudas, saudaranya Yesus. Kemudian 5, para rasul rela mati mempertahankan kesaksian mereka. Semua poin ini disetujui oleh lebih dari 90% sarjana. Nah, kecuali yang kubur kosong, yang nomor 2 itu ya. Yang poin kedua itu hanya disetujui oleh sekitar 80, hanya sekitar 80 sampai 85%. Nah, dari fakta-fakta yang minim ini sudah bisa ditarik kesimpulan apa yang bisa menjelaskan kelima poin ini dengan memuaskan. Hanya satu, yaitu Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Nah, nanti kita akan lihat sambil jalan ya. Nah, tentu saja banyak yang keberatan dengan kesimpulan ini. Jadi banyak yang menyodorkan teori-teori tandingan untuk menjelaskan kelima poin ini. Kita tidak bisa membahas semua teori, tapi saya akan coba bagikan beberapa saja ya. Ada yang berkata begini, Yesus itu tidak pernah ada. Yesus itu hanya mitos. Ya, jadi semua cerita tentang Yesus itu sepenuhnya karangan. Pendapat ini sebenarnya sudah ketinggalan zaman, ya. Tapi masih banyak orang-orang yang percaya, terutama yang tidak pernah belajar tentang sejarah. Ada seorang sarjana peneliti Perjanjian Baru namanya Bart Ehrman. Ya, Dr. Bart Ehrman ini terkenal di kalangan ateis dan Muslim, karena dia banyak menulis buku yang menyerang kekristenan. Jadi Bart Ehrman ini peneliti Perjanjian Baru, tapi dia seorang agnostik yang menentang kekristenan. Nah, Bart Ehrman ini pernah berkata begini, menurut saya, kata Bart Ehrman ya, menurut saya, para ateis yang setuju bahwa Yesus adalah mitos, telah merusak reputasinya sendiri. Karena terus terang, hal itu membuatmu terlihat bodoh di dunia luar. Jadi seorang penentang Kristen pun bisa berkata seperti itu. Karena bukti-bukti sejarah tentang Yesus itu jumlahnya jauh melebihi yang lain. Bahkan jauh melebihi kaisar-kaisar dan panglima-panglima perang. Ya, padahal Yesus hanya seorang tukang kayu. Jadi keberatan pertama ini sudah terjawab. Kemudian ada yang bilang, saya tidak mau percaya sama Perjanjian Baru. Ya, karena banyak kontradiksinya. Coba aja baca di Alkitab ya, perempuan yang menemukan Yesus ada berapa orang? Terus malaikat di kubur Yesus itu jumlahnya berapa? Setiap Injil kok mencatat kok berbeda-beda. Ya. Artinya
perjanjian baru ini bukan firman Allah dan tidak bisa dipercaya. Argumen seperti ini sebenarnya hanya mengalihkan perhatian saja. Karena dari awal tadi sudah dikatakan ya bahwa para sarjana yang meneliti naskah ini tidak menganggap perjanjian baru sebagai firman Allah. Mereka meneliti dengan praanggapan bahwa perjanjian baru itu adalah naskah kuno, disejajarkan dengan naskah kuno yang lain. Mereka tidak memberi perlakuan khusus kepada perjanjian baru. Dan yang meneliti bukan hanya orang Kristen, sekali lagi, tapi juga yang menentang kekristenan. Nah, ternyata dari semua peneliti ini menyetujui 5 poin tadi ini. Dan mereka menganggap 5 ini bisa diterima dan bisa dipercaya. Tuh. Ya, jadi memang ada beberapa perbedaan yang di dalam Alkitab yang sulit untuk disinkronkan ya. Tapi juga banyak yang mudah untuk dijelaskan. Nah, itu bukan topik pembahasan kita kali ini. Nah, apakah perbedaan-perbedaan ini dalam Alkitab itu tidak penting? Ya penting ya, tapi itu masalah internal orang Kristen. Jadi, dan itu tidak berpengaruh pada dasar kekristenan, yaitu kebangkitan Yesus. Jadi sekali lagi, keberatan seperti ini sebenarnya hanya mengalihkan perhatian ya. Peneliti itu sudah setuju 5 poin ini. Tinggal kesimpulannya apa yang bisa menjelaskan fakta-fakta ini. Tuh. Oke. Keberatan selanjutnya ada yang berteori bahwa Yesus sesudah disalib, dia tidak mati. Ya, sebenarnya Yesus itu cuma pingsan. Jadi setelah dikubur, dia malam-malam melarikan diri dari kubur. Nah, teori ini bertentangan langsung dengan fakta pertama dari 5 poin ini ya. Kematian Yesus itu fakta yang sudah diterima kebenarannya oleh para peneliti. Kenapa? Karena mereka tahu betapa mengerikannya hukuman salib ini ya. Sebelum seseorang disalib, dia itu disiksa terlebih dahulu. Biasanya orang hukuman ini dilecut dengan cambuk yang ujung-ujungnya itu diberi pemberat berduri. Jadi ketika cambuk ini menghantam tubuh orang ini, menimbulkan lebam. Kemudian ketika cambuk ini ditarik, dagingnya itu tercabik. Ya. Bahkan ada dokumen kuno yang menulis cerita dari saksi mata yang melihat salah satu korban penyaliban. Menurut saksi ini, orang yang menjalani penyiksaan sebelum disalib, kondisinya tuh begitu parahnya, sampai kita tuh bisa melihat organ-organ dalam dari orang itu. Kemudian yang bertugas menyalibkan adalah prajurit Romawi. Nah, prajurit ini sudah terbiasa melihat mayat. Jadi tidak mungkin salah. Apalagi masih ditambah lagi dengan tusukan tombak yang mengeluarkan darah dan air. Kalau sampai keluar air itu berarti tombaknya itu menembus paru-paru atau jantung. Karena jantung ini dibungkus dengan lapisan perikardium ya yang mengandung air. Jadi fakta pertama dari 5 poin ini sudah bisa membantah teori pingsan ini tadi. Kemudian kita juga bisa melihat poin ketiga. Murid-murid mengaku melihat Yesus bangkit. Nah, kalau Yesus ini tidak mati tapi hanya setengah mati, ya mana mungkin mereka mengira bahwa Yesus ini bangkit. Kemudian poin kelima juga, mana mungkin para rasul ini berani mati demi Yesus yang sekarat. Jadi teori pingsan ini tidak bisa menjelaskan kelima fakta ini dengan memuaskan. Kemudian ada yang berkata, Yesus ini sebenarnya tidak dikubur, ya, tapi dibuang ke kuburan massal. Biasanya korban penyaliban di zaman Romawi itu tidak dihormati, jadi tidak mungkin dikubur. Maria Magdalena dan para murid ini sebenarnya salah mengira. Jadi mereka itu datang ke kubur dikira Yesus itu dikubur di sana, padahal Yesus itu tidak dikubur. Ketika dilihat kuburnya kosong, mereka menganggap Yesus itu sudah bangkit. Nah, memang ada dokumen yang menulis peraturan bahwa mayat dari penyaliban itu biasanya dibuang ke kuburan massal.
Tapi Romawi ini kan besar ya, kekaisaran Romawi ini besar. Peraturan di satu daerah tidak sama dengan peraturan di daerah lain. Untuk daerah Palestina, kekaisaran Romawi ini memberikan otoritas kepada pemimpin setempat. Karena itu ada Raja Herodes. Kemudian peraturan-peraturan dari Taurat juga masih diperbolehkan untuk dijalankan. Termasuk tentang mayat ini. Kalau kita baca ya, Ulangan 21 ayat 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ya. Jadi mayat Yesus yang ada di salib itu harus dikuburkan. Dan yang bertugas mengatur penguburan ini biasanya adalah pihak Sanhedrin. Kalau ada yang ingat siapa yang menguburkan Yesus? Ya, kita baca ya, Markus 15 ayat 42 sampai 43. Sementara itu hari sudah mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Majelis besar itu apa? Sanhedrin. Ya. Jadi Yesus dikubur di kuburan baru milik Yusuf Arimatea. Karena orang yang disalib itu tidak boleh langsung dikubur di kuburan keluarga. Jadi Yesus benar-benar dikubur, dan kuburan ini letaknya diketahui umum karena berada di Yerusalem. Oke. Berikutnya ada teori bahwa mayat Yesus ini dicuri oleh para murid. Nah, ini teori yang paling tua, yang bahkan sudah dicatat di Alkitab. Dan selain di Alkitab juga ada di Talmudnya orang Yahudi. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, teori ini mengkonfirmasi beberapa hal. Pertama, bahwa Yesus ini benar-benar ada. Kedua, Yesus benar-benar mati. Ketiga, Yesus benar-benar dikubur. Keempat, kuburan Yesus ini benar-benar kosong. Nah, oke. Seperti teori-teori yang lain, teori ini juga punya kelemahan. Nah, karena kalau kubur Yesus ini sampai dibobol orang, prajurit yang menjaga ini pasti dihukum mati. Jadi prajurit-prajurit tidak mungkin tertidur. Dan kalaupun misalnya mereka tertidur, bagaimana mungkin mereka itu bisa tahu bahwa yang mencuri ini adalah para murid? Kan mereka sedang tidur. Ya. Teori ini juga tidak menjelaskan poin keempat dan kelima. Kenapa Paulus dan Yakobus, saudara Yesus, yang tadinya tidak percaya pada Yesus, sekarang berbalik menjadi pengikut Yesus. Bahkan sampai rela mati. Jadi teori ini aneh sebenarnya dan tidak bisa menjelaskan 5 poin ini dengan memuaskan. Nah, ini teori yang masih bertahan sampai sekarang ya. Jadi dikatakan bahwa para murid mengalami halusinasi massal karena mereka merindukan gurunya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Daud, halusinasi massal itu tidak pernah terjadi, ya, atau minimal tidak pernah tercatat. Yang ada itu histeria massal. Ya, tapi histeria itu berasal dari pendengaran, bukan penglihatan. Halusinasi sendiri itu berasal dari diri orang itu sendiri, dari dalam, dari pikirannya sendiri. Poin ketiga mengatakan para murid melihat Yesus secara berkelompok. Apakah masuk akal kalau para murid ini kebetulan berhalusinasi melihat orang yang sama dalam waktu yang sama? Ya, menurut saya tidak masuk akal. Kemudian teori ini juga tidak bisa menjelaskan poin keempat. Kenapa Paulus yang memusuhi Yesus juga mengalami halusinasi?
Oh mungkin Paulus itu merasa bersalah sudah membunuh Stefanus. Tidak mungkin. Ya. Karena setelah membunuh Stefanus, Paulus ini masih minta surat untuk menangkap murid-murid Yesus yang lain. Berarti Paulus ini tidak menyesal setelah dia membunuh Stefanus. Lagi pula kalau kita lihat poin yang kedua, kalau semuanya hanya halusinasi, kenapa kuburnya bisa kosong? Jadi teori ini juga gagal menjelaskan 5 poin ini. Teori selanjutnya mengatakan bahwa Yesus ternyata memiliki kembaran. Ya, para murid menyangka dia kembarannya ini adalah Yesus. Akhirnya mereka berkata, oh Yesus sudah bangkit. Tuh. Tapi kita pikir sebentar ya. Yesus ini punya saudara kembar. Kemudian saudaranya Yesus ini terpisah pada waktu kecil, gitu. Dan dia besar di tempat lain, jadi tidak ada yang tahu tentang orang ini. Kemudian sesudah Yesus disalib, dia datang ke Yerusalem, mencuri mayatnya Yesus dan mengaku-aku sebagai Yesus sendiri. Ya, gini ya. Kita tadi kan sudah membantah teori bahwa mayat Yesus ini dicuri. Ya, jadi saudaranya Yesus pun tidak mungkin mencuri. Kemudian kita juga lihat poin ketiga, kenapa murid-murid Yesus ini bisa percaya bahwa Yesus bangkit? Salah satunya adalah karena masih ada tanda luka besar di tangan, di kaki, dan di perut. Apakah kembarannya ini melubangi tangannya dan perutnya? Nah, ini teori yang seperti orang yang sudah putus asa gitu ya, tidak tahu lagi bagaimana caranya menjelaskan 5 poin ini. Tapi mungkin ada yang berkata, ya memang semuanya itu teori tidak masuk akal. Tapi kebangkitan orang mati itu juga tidak masuk akal. Mana mungkin ada orang yang mati hidup lagi? Siapa bilang tidak mungkin? Siapa bilang tidak masuk akal? Kalau Allah ada, dan dia yang menciptakan alam semesta, apa sulitnya bagi Tuhan untuk membangkitkan orang mati? Ya, itu sangat mungkin dan masuk akal. Itulah sebabnya sebelum saya masuk membagikan tentang kebangkitan Yesus, saya sudah memberikan argumen-argumen keberadaan Allah. Jadi jika Allah ada, maka penjelasan yang paling masuk akal yang bisa menjelaskan 5 poin ini adalah bahwa Yesus benar-benar bangkit. Jika dia bangkit, maka klaimnya bahwa dia adalah Allah itu benar. Kalau Yesus adalah Allah, maka dari keempat pilihan tadi, Kristenlah yang benar. Oke, kita dulu sudah mengawali dengan Injil. Ya. Injil adalah berita yang terpenting dalam kekristenan. Kalau kita sudah bisa percaya sama Injil, puji Tuhan. Tapi bagi yang belum bisa percaya bagaimana? Nah, kita sudah belajar argumen-argumen yang semoga bisa menunjukkan pada kita bahwa Allah itu ada. Tapi kemudian setelah kita percaya Allah ada, Allah mana yang harus kita pilih? Ada banyak agama dan kepercayaan. Bagaimana kita bisa menentukan pilihan? Nah, hari ini kita belajar bahwa monoteisme yang benar. Tapi dari deisme, Yudaisme, kekristenan, dan Islam, mana yang benar? Kita sudah membuktikan bersama bahwa yang benar adalah kekristenan. Karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Jadi kita sekarang kembali lagi ke Injil. Ya. Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata pada Thomas, Yesus berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ketika Thomas masih belum bisa percaya, Tuhan itu menampakkan diri pada Thomas untuk membuktikan bahwa dia itu benar-benar bangkit. Untuk membuktikan kebenaran bahwa dia adalah Allah. Agar Thomas percaya. Tapi percaya seperti apa yang dimaksud?
Percaya di sini bukan sekedar setuju bahwa Yesus itu bangkit. Karena iblis pun setuju bahwa Yesus itu sudah mati dan kemudian bangkit. Kita lihat ya. Ayat selanjutnya. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Percaya di sini adalah beriman kepada Yesus. Bukan hanya percaya secara kognitif ya. Tapi kita menyerahkan diri kita dan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Allah kita secara pribadi. Agar dialah yang memerintah atas hidup kita. Nah, saya sudah berusaha sungguh-sungguh untuk menyingkirkan keberatan intelektual yang mungkin muncul. Tinggal sekarang itu kita mau atau tidak. Saya sadar ya. Sebenarnya kita ini semuanya ini kan bukan rasul-rasul. Tapi ayat ini berbicara pada kita, berbicara pada kaum muda. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Akui dosa-dosamu. Ya. Berikan dirimu untuk dibentuk menjadi alatnya. Demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, saya undang pemain musik. Kita akan menyanyikan lagu yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
selanjutnya saya serahkan pada Om Hari. Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saat ini Tuhan, kami kaum muda remaja bisa diteguhkan iman pengharapan kasih kami hanya kepada Engkau. Apa yang sudah dipaparkan tadi Tuhan memberikan satu keyakinan bagi kami untuk kami tetap kuat, teguh hati, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu, yaitu di dalam Tuhan pribadi Engkau ya Yesus. Engkau sudah membuktikan, Engkau sudah dituliskan di dalam Alkitab, dan itu semua terbukti Tuhan, bahwa semuanya itu nyata, bukan mitos, bukan karangan, bukan semuanya Tuhan yang mengaburkan, tetapi ini adalah real bagi kami Tuhan, yang membuat iman kami semakin hari semakin diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan. Itulah sebabnya saat ini Tuhan, apa yang sudah kami dengar, biarlah semua ini menjadi satu keyakinan bagi kaum muda remaja untuk tidak bergeser imannya ke dalam apapun juga Tuhan. Banyak yang akan menggugurkan iman kaum muda remaja, tetapi sekali lagi Tuhan, hanya firman-Mu yang memberikan kekuatan, berita Injil itu yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa mempertahankan iman kami sampai iman itu menjadi iman yang permanen. Pengharapan itu juga menjadi pengharapan yang permanen juga Tuhan, serta kasih itu juga menjadi kasih yang permanen dalam kehidupan kaum muda remaja saat ini, agar kehidupan kaum muda remaja Tuhan tetap selalu berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Berkati Kak Sony yang sudah menyatakan, menceritakan Tuhan kebenaran firman-Mu, biarlah semakin hari Tuhan pakai, semakin hari juga bertambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan, banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kaum muda remaja yang sekolah, yang kuliah juga Tuhan, tolong mereka semua beri hikmat, akal budi, kepandian yang daripada Tuhan, supaya mereka juga dapat berhasil dan mestinya memperoleh nilai yang baik, naik lulus, dan nama-Mu dipermuliakan. Yang juga masih mencari sekolah perguruan tinggi, mencari pekerjaan, Tuhan tolong semua buka jalan Tuhan, berikan juga sekolah yang baik, perguruan tinggi, bahkan juga Tuhan pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Yang jauh daripada orang tua juga biarlah semua kami serahkan ke dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa selalu melindungi anak-anak kaum muda remaja Tuhan. Sebab Tuhan, Tuhan, pergaulan yang buruk bisa merusak perbuatan yang baik. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menjaga, melindungi, agar anak-anak ini tetap Tuhan senantiasa selalu mempertahankan iman pengharapan kasih-Nya, tetap hanya mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, bilur-bilur-Mu tetap berkuasa untuk menyembuhkan, bahkan sampai menyempurnakan kesehatan yang enggak sempurna. Yang dalam masalah Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik. Yang dalam pergumulan berat Tuhan, senantiasa selalu memberikan jawaban-jawaban yang pasti. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang kesusahan Tuhan hiburkan, bahkan yang mengalami kelemahan, kuatkan iman pengharapan kasih-Nya hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami pulang ke rumah kami masing-masing jauh dekat, Tuhan sertai, tiba di rumah dengan keadaan selamat, dan persembahan yang sudah dipersembahkan untuk pekerjaan-Mu Tuhan balas sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tak lupa juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Sekarang kaum muda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.